Shalom jemaat wanita yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru 2022. Kita mau masuki tahun yang baru ini dengan tetap berpegang teguh kepada pengharapan kita, kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Tuhan. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak berubah. Haleluya. Karena itu mari sebelum kita memasuki ibadah perdana kita pada tahun ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Ibadah perdana di tahun 2022 ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Apapun boleh terjadi, keadaan boleh berubah, tahun berganti Tuhan. Tetapi Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah atas kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, yang kami percaya itu akan mengubahkan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat WBI yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di awal tahun 2022 ini kita bisa kembali beribadah. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan kepada satu-satunya keselamatan kita. Amin. Jadi kami tahu kami punya Engkau Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di
terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami tahu kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu Tuhan jamah setiap kami pada sore hari ini. Bukan kuat gagah kami, tapi Roh-Mu Tuhan, untuk kebaikan setiap kami. Ini iman dan pengharapan kami Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Allah yang luar biasa menyertai kami, gunung batu keselamatan kami. Amin Tuhan, amin. Kami bersyukur. Ini doa kami Tuhan. Jamah setiap hati pada sore hari ini. Mengalir kuasa-Mu lawat setiap umat-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Dan ketika Kau hadir, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi Tuhan. Pulihkan setiap kehidupan Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Lepaskan yang terikat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
Puji Tuhan, saya bersyukur bisa kembali melayani VBI di awal tahun 2022 ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya, sebelum kita memulai sharing firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri di awal tahun 2022 ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, khususnya ibadah VBI yang secara online. Tuhan berkati waktu ini dari awal hingga kepada akhirnya penyampaian firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Berkat dan anugerah-Mu tercurah atas kami semua, atas setiap ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Berkati dalam kasih anugerah Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tema hari ini yang diberikan adalah pengharapan di tengah kesesakan. Hidup ini sebetulnya indah, namun tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau harapkan. Dalam perjalanan kehidupan banyak hal yang bisa membuat kita menjadi tawar hati, kecewa, maupun kehilangan semangat. Bagaimana supaya kita dapat berjalan terus, tidak menyerah, dan tetap hidup penuh dengan harapan? Ya, itu sangat penting kita pikirkan dan kita renungkan. Kenapa? Karena harapan itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Harapan itu bicara mengenai sesuatu yang ada di depan, di masa yang akan datang. Dan selama masih ada harapan, maka kegagalan, kesakitan, kekalahan masih dapat ditanggung. Ya, saya sebagai pria tentu memberikan gambaran tentang sepak bola. Ya, beberapa waktu lalu tim Indonesia itu kalah 4-0 oleh Thailand di final AFF. Namun Sintayong sebagai pelatih berkata masih ada harapan. Dan itu yang dia pompa kepada para pemain muda supaya pemain ini tetap semangat, karena selama masih ada kesempatan untuk bertanding, kemenangan masih bisa diraih, sekalipun itu sulit karena Indonesia saat itu harus menang lebih dari 4. Ya, memang akhirnya tetap kalah karena Indonesia hanya bermain 2-2. Tetapi saya melihat waktu pertandingan kedua para pemain Indonesia berbeda. Dia mendapatkan satu motivasi yang luar biasa dari pelatih Sintayong dari Korea Selatan ini, sehingga mereka bermain begitu luar biasa, semangat, dan akhirnya bisa bermain seri. Karena harapan yang masih tersedia memberikan kekuatan untuk bangkit kembali dan semangat untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Tanpa pengharapan manusia tidak bisa melihat ke depan dan menyebabkan hari-hari yang dilalui itu menjadi tidak ada arti. Orang yang tidak memiliki harapan ya hidup hanya sekedar hidup, lewati hari demi hari ya seadanya saja. Ya, bisa dikatakan dengan hopeless, mematahkan jiwa seseorang. Hopeless itu membuat orang putus asa, hampa, sehingga tidak sedikit orang-orang mengambil keputusan yang salah dengan jalan pintas, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri karena keputusasaan, karena tidak adanya harapan. Saya memberikan ilustrasi atau gambaran seperti sebuah pesawat terbang. Pesawat terbang adalah sarana transportasi udara yang membawa kita dari tempat A ke tempat B. Bayangkan jika sebuah pesawat terbang mengudara dan berputar-putar di angkasa tanpa tujuan untuk mendarat, di mana dia akan mendarat. Mungkin awalnya penumpang merasa senang karena bisa menikmati pemandangan di atas awan, tetapi tanpa kepastian akan sebuah tujuan, lama-lama kekuatan pesawat akan habis karena kehabisan bahan bakar, dan saat itu penumpang akan mulai panik. Saya teringat ketika saya melayani atau misi ke Papua di Pegunungan Bintang. Pesawatnya pesawat kecil, tetapi ketika waktunya mendarat itu tiba-tiba cuaca buruk, ya, sehingga tertutup oleh awan hitam, sehingga pesawat tidak bisa melihat di mana landasan itu ada.
pesawat hanya berputar-putar, dan ya kita diminta berdoa supaya awan bisa segera hilang sehingga bisa terlihat landasan dan pesawat bisa turun, karena pesawat itu kecil, bahan bakarnya pun mungkin sedikit. Kemungkinan pilot bilang kita akan kembali ke Sentani. Waduh, lumayan ngeri juga ya pada saat itu. Tapi bersyukurlah tiba-tiba cuaca bisa terang dan kami bisa mendarat. Ya, sekali lagi betapa pentingnya kita belajar tentang pengharapan, ya, dan mengerti tentang pengharapan ini. Apalagi di masa-masa pandemi ini, di mana banyak orang kehilangan banyak hal, ya, baik itu dalam hal kemerdekaan, artinya kebebasan orang sehingga dibatasi begitu, kehilangan bisnis, kehilangan karir, bahkan juga anggota keluarga. Namun terlepas dari semua itu, jangan sampai kita kehilangan yang namanya pengharapan. Bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih dapat menemukan pengharapan sekalipun di tengah krisis atau masa kesesakan. Inilah tema pada sore hari ini, yaitu pengharapan di tengah krisis atau di tengah kesesakan. Ya, satu ayat yang sudah kita kenal, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita bersyukur karena kita masih menemukan janji Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan ini datang saat umat Tuhan berada di dalam pembuangan di Babel, di mana mereka saat itu harus hidup susah sebagai orang asing di negeri orang. Tuhan ingin memastikan kepada umatnya bahwa dalam masa sulit sekalipun dia masih tetap bekerja membawa rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan damai sejahtera rancangannya itu adalah untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi harapan adalah sebuah keyakinan untuk mendapatkan yang diinginkan. Harapan bukanlah sebuah angan-angan seperti kalau jadi ya atau dapat ya syukur, kalau tidak dapat tidak apa-apa. Harapan lebih daripada itu. Di dalam harapan ada keyakinan, kekuatan dan semangat serta sukacita. Jadi betapa penting kita punya pengharapan. Dan ayat yang diberikan oleh gereja atau WBI pada siang hari ini atau sore hari ini adalah Ibrani 6 ayat 19. Berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan di dalam ayat ini digambarkan sebagai sauh atau jangkar untuk membantu kapal agar tidak hanyut atau hilang karena pusaran angin atau ombak atau gelombang air laut. Untuk melakukan fungsinya, jangkar atau sauh ini tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan adanya rantai atau tali yang menghubungkan antara jangkar dengan kapal. Ini menjadi sebuah ilustrasi atau gambaran yang menarik, menggambarkan tentang hubungan antara iman dan pengharapan. Kalau pengharapan adalah jangkar, maka iman adalah rantainya dan hidup adalah kapalnya. Jadi tanpa iman, tanpa rantai, jangkar itu tidak ada gunanya. Tanpa iman, pengharapan hidup kita juga akan sia-sia. Jadi perlu iman agar pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan. Ya, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pada saat jangkar diturunkan, kita tidak bisa melihat jangkar itu. Dan yang bisa kita lihat hanya rantainya. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita tidak bisa melihat jangkarnya, kita belum bisa melihat pengharapan yang di depan itu, tapi kita bisa memastikan fungsinya dan melihat rantainya. Jadi jangkar itu berfungsi benar karena ada rantai yang terhubung dengan kapal itu. Jadi pengharapan bicara mengenai sesuatu yang ada di masa depan yang belum kita lihat, tetapi kita punya keyakinan akan pengharapan karena iman kita hari ini. Jadi
Seseorang yang hanya punya harapan tapi tidak punya iman, ya nggak ada gunanya. Jangkar dilabuhkan di laut tanpa tali, tanpa rantai, ya tidak ada gunanya buat kapal itu. Ya, jadi pada saat jangkar diturunkan itu, kita tidak bisa melihat, tapi kita tahu bahwa jangkar itu berfungsi karena ada rantainya yang menghubungkan antara jangkar dengan perahu. Ya, diperlukan iman. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan akan menyebabkan iman kita timbul dan kemudian menghidupkan pengharapan kita akan janji Tuhan. Semakin besar kapalnya, semakin besar jangkar dan rantai yang diperlukan. Semakin besar keberhasilan seseorang, sukses kehidupan seseorang, semakin besar iman dan pengharapan yang diperlukan agar dia tidak hanyut dengan arus dunia dan persoalan yang ada. Jadi pengharapan yang sangat kuat dan aman untuk kita dan selalu bisa diandalkan di semua musim adalah pengharapan yang kita tautkan kepada Tuhan Yesus berdasarkan iman kita kepada janji-janji Tuhan yang kita baca. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita membaca firman, ketika kita mendengar firman Tuhan disampaikan, itu akan membuat iman kita tumbuh. Ketika iman kita tumbuh, maka pengharapan kita akan semakin kuat. Kita tahu, kita yakin bahwa apa yang kita harapkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Harapan di dalam Yesus bukan berhenti sampai hidup di dunia ini saja, tetapi juga sampai kekekalan. Karena Yesus adalah jalan dan jaminan keselamatan hidup kekal. Oleh sebab itu, para wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan, untuk menjadikan janji Tuhan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita, kita perlu percaya kepada pribadi dan karakter Tuhan yang memberikan janji itu. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Banyak yang gembira dan pada saat mendengar firman Tuhan, sehingga dengan cepat ia berkata amin. Mereka mulai beriman dan punya pengharapan, tetapi kenyataannya banyak yang tidak mengalami kegenapan dari janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak sabar untuk menunggu kegenapan janji Tuhan. Ingat, Tuhan itu supreme, tidak tergantung kepada siapapun. Dia berjanji pasti menggenapi, tetapi waktunya adalah waktu Tuhan. Jadi kita perlu iman dengan cara membaca firman supaya iman tumbuh sehingga pengharapan kita semakin kuat. Namun di dalam kita menunggu penggenapan janji Tuhan atau pengharapan itu menjadi kenyataan, kita ada di dalam prosesnya Tuhan. Nah, di antara pengharapan dan penggenapan janji Tuhan ini ada yang disebut dengan masa penantian, proses. Saya tulis di dalam sebuah renungan, kalau ibu-ibu baca di dalam renungan pada bulan Januari ini, saya tulis dengan istilah ruang tunggu. Nah, banyak di antara kita sebagai anak Tuhan tidak sabar menunggu. Bayangkan kalau kita pergi ke dokter, kemudian penuh, antri karena banyak, kita nggak sabar nunggu, ya kita nggak ketemu dokter. Ya. Peperangan pikiran terjadi di saat kita berada di ruang tunggu, di masa penantian, ketika kita menunggu janji Tuhan digenapi. Ingat, penggenapannya itu bisa cepat, lambat, atau bahkan begitu lama. Di ruang tunggu itulah pengenalan kita akan Tuhan diuji, seberapa kuat kita percaya kepadanya. Itu sebabnya mengapa berulang kali kita mendengar ajakan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, agar kita bisa mengenal pribadi dan karakternya serta membangun kepercayaan kepadanya. Sehingga ketika kita ada di ruang tunggu itu, kita tetap sabar menanti. Kita tetap berpegang kepada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menggenapi, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar, dan apa yang kita harapkan itu pasti kita terima dan yang terbaik daripada Tuhan. Saya diingatkan dengan satu kisah di dalam Markus 5. Ibu, kita baca Markus 5 ayat yang ke-21. Ya, kita baca beberapa ayat. Ya, tidak seluruhnya, tetapi kita akan baca beberapa ayat. 21 sampai 24 saya bacakan. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ya, kita tahu cerita ini. Ya, Yairus datang kepada Tuhan meminta pertolongan dan dia berharap, punya harapan karena dia tahu Yesus itu pribadi yang berkuasa. Dia minta datang supaya anaknya bisa sembuh. Dan Yesus memenuhi, sehingga saya percaya pada saat itu Yairus punya pengharapan yang luar biasa, karena pasti sembuh kalau Yesus datang, Yesus ikut. Ya, kemudian dikatakan Yesus pergi, tetapi di tengah jalan terjadi sesuatu yang menghambat kehadiran Yesus di rumah Yairus. Yaitu ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah kehilangan harta benda, dia sudah putus asa. Tetapi saat itu dia percaya kepada Yesus dan dia pegang jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Satu sisi Yairus saat itu semakin kuat mungkin, karena lihat, wah, yang sakit pendarahan sedemikian rupa hanya memegang jubah Yesus, ujung jubah Yesus, mengalami kesembuhan. Tetapi satu sisi Yairus merasakan terhambat, ya, terhambat perjalanan Yesus ke rumahnya untuk menolong anaknya. Nah, ini disebut dengan masa tunggu, masa penantian tadi. Yairus menunggu, tapi Yairus tunggu terus dan akhirnya setelah sembuh Yesus pergi. Tetapi kita lihat di dalam ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Saudara-saudara sekalian, para wanita yang dikasihi Tuhan, bayangkan saat itu Yairus menunggu Yesus. Yairus berharap Yesus datang ke rumah dan dia punya pengharapan anaknya sembuh. Di jalan dia terganggu oleh kehadiran seorang wanita yang sakit dan Yesus menolong dulu dan berbicara dulu panjang, lama, harus ada jeda dulu. Dan ketika Yesus selesai, tiba-tiba ada keluarga, orang-orang dari kerabat keluarga Yairus datang. "Udah, gak usah perlu menyusahkan guru lagi, anakmu sudah mati." Ibu-ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini, ya, Yairus seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan. Ya, Yairus bisa saja mengambil keputusan, "Udahlah, guru, terima kasih untuk kesediaannya mau datang, tetapi sudah terlambat, sudah percuma karena anak saya sudah mati." Tapi bersyukur, ya, pada saat itu Yesus menanggapi cepat. Ya, dia berkata, "Jangan takut, percaya saja." Saya menggambarkan itu seperti ketika kita menyalakan sebuah lilin, kemudian kita menjagai apinya itu dengan kedua belah tangan kita, ya, supaya tidak tertiup oleh hembusan angin di sekitarnya. Kita jagai. Nah, saya menggambarkan saat itu Yesus melakukan itu. Dia menjagai iman Yairus. Dia dengan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Waduh, saya melihat ini, kok Yesus begitu repot gitu. Yesus kan bisa saja, "Gimana kamu? Apakah saya mau tetap datang atau nggak usah?" Seringkali kita berhadapan dengan hal yang demikian, ya. Kalau saya misalnya panggil montir, terus tiba-tiba, udah rusak lah, udah nggak mungkin bisa. Gimana? Saya jadi datang nggak? Nah, kan seperti itu, ya. Tapi Yesus saat itu seolah-olah menjagai iman Yairus. Jangan takut, percaya saja. Dan bersyukur Yairus tetap percaya. Dia tetap membawa Yesus pulang. Dia membawa Yesus ke rumahnya. Dan saat itu Yesus akhirnya menseleksi orang yang tadinya berbondong-bondong. Yesus bilang, "Udah gak usah ikutlah." Karena orang-orang ini akan menjadi tiupan angin yang akan memadamkan iman Yairus. Oleh sebab itu Yesus menolak mereka, ya, untuk melindungi iman Yairus. Ya, jadi akhirnya kita juga perlu menjaga, memisahkan dari gerombolan orang-orang ketika kita sedang dalam kesesakan, ketika kita sedang menunggu janji Tuhan, ketika kita ada di ruang tunggu ini, perlu kita menseleksi
komunitas yang kita ada. Sebaiknya kita lebih banyak ada di lingkungan anak-anak Tuhan yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Jangan di orang-orang yang udahlah percuma, udahlah nggak bisa. Kadang-kadang kan kata-kata itu datang semakin membuat kita ciut dan akhirnya kita kehilangan harapan. Tapi mari kita dekat dengan Tuhan, kita berkumpul, kita bersekutu dengan orang-orang yang punya iman yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Yesus lakukan melindungi iman Yairus agar tidak padam. Yesus juga rindu untuk menyembuhkan anak Yairus dan melepaskan Yairus dari kepedihannya. Dan kita lihat Yesus sekali lagi repot menjagai iman Yairus, seolah-olah repot. Dia jaga. Udah gak usah takut, percaya saja. Karena dia tahu, Yesus tahu bahwa orang banyak itu berpotensi untuk memadamkan iman Yairus. Ya, sekali lagi kita perlu memisahkan diri dari gerombolan, memilih dengan siapa kita berkomunitas. Khususnya pada saat kita perlu menjaga iman kita dari janji Tuhan. Ayat 38 dari pasal ini. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Saudara lihat, ini saya yakin membuat Yairus menjadi putus asa ya, kehilangan harapan gitu. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibunya, tentu Yairus dan istrinya, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana Yairus akhirnya menerima kenyataan dari apa yang diharapkan. Karena dia tidak menyerah di masa penantian. Di masa kesesakan dia tetap percaya kepada apa yang Yesus katakan. Sekalipun lingkungan, keadaan sekitarnya di masa penantian itu jauh dari ideal untuknya. Di mana ada berita mengatakan anaknya sudah mati. Kemudian ketika dia sampai ke rumah juga orang sedang meratap, menangis. Tetapi dia tahu. Ya, dia tetap percaya kepada Yesus. Ya, sekali lagi karakter dibentuk dalam ruang tunggu agar kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mau cepat atau lambat masa kita di ruang tunggu, Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang harus kita lakukan di ruang tunggu? Percaya kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat 11-12 berkata, "Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah." Jadi selama masa penantian di ruang tunggu, tetaplah semangat dan jangan menjadi lemah. Hidup seperti orang yang menerima janji dan menunggu dengan sabar. Bukan saja menerima apa yang dijanjikan Tuhan, tetapi yang paling penting kita alami adalah kita mengenal yang namanya Yesus yang memberi janji, yaitu Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat. Iman dan pengharapan pada akhirnya mempertemukan kita dengan pribadi Yesus yang begitu mengasihi kita tanpa syarat. Sekali lagi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terutama kalau ada di antara ibu-ibu yang sedang menantikan janji Tuhan, yang sedang bergumul, yang sedang berharap, tetap percaya saja kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Yairus kiranya memberi kekuatan kepada kita. Kadangkala kita harus bertemu dengan badai supaya kita bisa mengenal sisi lain dari yang namanya Yesus. Ya, dan badai kadangkala juga membuat kita mengalami sesuatu yang di luar apa yang kita harapkan. Mujizat yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tetaplah sabar, tetaplah kuat, tetaplah berpengharapan sekalipun masih di ruang tunggu di masa kesesakan. Karena Dia adalah Allah yang berjanji dan Dia yang menggenapi, dan kita pasti melihat
sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang setia dan bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Ajar kepada kami, khususnya para wanita di GBI Pasir Koja, supaya kami boleh sabar menanti waktunya Tuhan. Kami boleh tetap berpengharapan kepada janji Tuhan, karena pengharapan di dalam Engkau pengharapan yang pasti. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membuka jalan, Tuhan pasti melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kamu wanita, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa kuasanya. Amin Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau. Kami percaya Tuhan kepadamu. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Shalom ibu-ibu, wanita Betel Indonesia, Pasir Koja yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mengundang ibu-ibu, wanita Betel Indonesia untuk bangkit berdiri. Dan saya akan berdoa untuk berkat dari Bapa di sorga. Mari kita mengangkat tangan sama-sama, lalu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk gerejamu di negara ini. Terima kasih Tuhan untuk wanita yang terus setia beribadah bersama-sama, bersekutu khususnya di dalam WBI Pasir Koja. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, dan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini.
Berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Biar firman-Mu menjadi penuntun bagi kehidupan para wanita Bethel Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah setia beribadah. Teruslah setia di dalam keharmonisan rumah tanggamu. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja dan seluruh cabang-cabang hari ini dan terus kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.